Baiklah, kami dari SMK Negeri 1 Sarudik akan melakukan tutorial cara pemasangan 3 telepon VoIP dengan menggunakan Kisco. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desti. Nama saya Femi. Nama saya Tri. Saya Rizka. Oke, kami akan melakukan cara pemasangan 3 telepon tersebut menggunakan Kisco. Oke, baiklah. Pertama-tama kita buka software Kisco Packet Tracker. Di sini kita akan memperbesar layarnya terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah sebuah router yang berjenis 2811. Lalu buatlah sebuah switch dengan menggunakan switch 2960. Lalu klik End Device. Setelah itu buatlah IP phone dengan menggunakan 3 IP phone sekaligus. Selanjutnya sambungkan IP phone ke switch dan juga dari switch ke router, semuanya menggunakan kabel jenis straight through. Setelah itu kita atur IP pada router dengan mengklik router, lalu config. Setelah itu ganti nama router 0 menjadi 192.168.1.1. Close. Lalu kita pasang power adapter pada masing-masing IP phone. Caranya dengan mengklik IP phone kemudian drag power ke portnya. Kemudian kita akan masuk ke konfigurasi switch port dengan mengklik pada gambar switch, lalu masuk ke tab CLI. Pada tampilan ini kita akan disuruh mengetikkan perintah yaitu enter. Lalu kita ketikkan perintah enter, kemudian config terminal. Lalu klik enter. Kemudian masukkan perintah in range FA0/1-24 untuk memberikan semua port switch kepada switch port voice. Lalu klik enter. Kemudian ketikkan switch port voice VLAN 1 untuk membuat VLAN ID yang default berada di dalam VLAN 1. Lalu klik enter. Kemudian kita keluar dari config terminal. Caranya yaitu dengan menuliskan perintah exit. Lalu klik enter. Konfigurasi switch port pun telah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router. Klik pada gambar router lalu masuk ke tab CLI. Untuk memulai konfigurasi router, pada tab CLI ketikkan perintah N, kemudian config terminal. Lalu klik enter. Lalu ketikkan IP DHCP pool voice. Kemudian klik enter. Lalu kita masukkan IP network dan subnet mask pada konfigurasi DHCP. Saya menggunakan network 192.168.1.1.
Cara memasukkannya yaitu ketikkan network 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Lalu tentukan IP router pada DHCP. Caranya yaitu dengan memasukkan perintah default garis penghubung router spasi 192.168.1.1. Lalu klik enter. Kemudian kita tentukan berapa jumlah IP maksimal yang akan dilepaskan pada DHCP. Caranya kita harus mengetikkan perintah option 150 IP spasi 192 spasi 168.1.1. Lalu klik enter. Kemudian kita akan keluar dari konfigurasi DHCP. Caranya yaitu dengan mengetikkan perintah excite. Lalu klik enter. Maka kita harus memasukkan perintah IP DHCP excluded garis penghubung address 192.168.1.1. Kemudian kita klik enter. Sekarang kita akan mengkonfigurasi interface pada router. Caranya yaitu dengan mengetikkan in fast ethernet 0/0. Lalu klik enter. Kemudian kita berikan IP pada router secara statis. Caranya yaitu dengan mengetikkan IP address 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Lalu klik enter. Kemudian kita aktifkan konfigurasi IP tersebut. Caranya yaitu dengan mengetikkan no shutdown. Lalu klik enter. Lalu kita keluar dari config terminal. Caranya dengan mengetikkan excite. Kemudian masuk ke konfigurasi VoIP. Kita harus mengetikkan teleponi garis penghubung service. Klik enter. Kemudian kita memberikan jumlah IP PON dan dial number maksimal. Caranya yaitu dengan mengetikkan max garis penghubung EPONS 3 dan max garis penghubung DN 3. Lalu klik enter. Kemudian kita tentukan summary pada IP PON. Caranya yaitu dengan mengetikkan IP source garis penghubung address spasi 192.168.1.1 port 2000. Ketik auto assign 4 to 6, kemudian auto assign 1 to 5 dan excite. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dial number untuk setiap IP PON. Ketikkan EPON garis penghubung DN1, kemudian tekan enter 2 kali. Ketikkan number 1321151. Kita memberikan dial number pada IP PON 1. Ketikkan EPON garis penghubung DN2, kemudian tekan enter 2 kali. Oke, kita ketikkan number 1321152. Kita memberikan dial number pada IP PON 2. Setelah itu ketikkan EPON garis penghubung DN3, kemudian tekan enter 2 kali.
Lalu ketika number 1321153, kita memberikan dial number pada IP phone 3. Setelah itu kita akan mengetes koneksi dengan dial number. Oke, kita akan mentes IP phone 1 ke IP phone 2 jika saling terhubung. Oke, begitu juga sebaliknya kita akan mengetes IP phone 2 dengan IP phone 3. Oke, semuanya sudah dapat terhubung. Setelah itu kita akan men-save Kisco yang telah kita buat dengan 3 telepon. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.